Baiklah, untuk materi yang pertama ada komponen struktur data dalam list. Adapun komponen-komponen utama dalam struktur list meliputi yang pertama elemen. Ini adalah unit dasar dari sebuah list. Elemen dapat berupa tipe data atau apapun seperti integer, float, string, atau bahkan objek dari tipe data lain. Yang kedua, indeks. Setiap elemen dalam list memiliki posisi yang unik yang disebut indeks. Indeks biasanya dimulai dari 0 untuk elemen pertama hingga n1 ke elemen n atau dalam list dengan panjang n. Yang ketiga, ukuran. Ukuran atau panjang dari list menunjukkan sejumlah elemen yang ada di dalam list dalam banyak bahasa pemrograman. Ini dapat diperoleh dengan menggunakan fungsi atau metode khusus, misalnya len dalam Python. Baik, saya akan melanjutkan komponen struktur data dalam list. Keempat itu ada metode akses, yang dimana cara untuk mengakses elemen-elemen dalam list. Akses elemen biasanya dilakukan dengan menggunakan indeks, misalnya list, untuk mengakses elemen pertama dalam list. Yang kelima ada metode modifikasi. Ini termasuk operasi yang memungkinkan modifikasi elemen-elemen dalam list seperti menambahkan, menghapus, atau mengubah elemen. Contoh metode ini termasuk append, insert, remove, dan pop dalam Python. Selanjutnya ada iterasi. List sering kali mendukung iterasi yang memungkinkan kita untuk mengunjungi setiap elemen-elemen dalam list secara berurutan menggunakan loop seperti for atau while. Yang ketujuh ada dukungan operasi koleksi. List biasanya mendukung berbagai operasi koleksi seperti pengurutan atau dengan disorting, pencarian atau searching, dan penggabungan atau merging. Nah, di samping ini adalah gambar sebagai contoh beberapa operasi dasar pada list dalam Python. Baik, untuk materi selanjutnya ada struktur data list dan array. List atau definisi list adalah struktur data yang dinamis yang dapat menampung berbagai jenis data termasuk tipe data campuran dalam beberapa bahasa pemrograman seperti Python. Untuk ciri-ciri list, yang pertama ialah ukuran yang dinamis. List dapat bertambah dan berkurang ukuran secara dinamis. Yang kedua, tipe data campuran. Dalam beberapa bahasa pemrograman, list dapat berisi elemen dengan tipe data yang berbeda. Yang ketiga, akses elemen. Elemen diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Fleksibilitas mendukung berbagai operasi seperti penambahan, penghapusan, dan pengubahan elemen. Untuk contohnya dalam Python ada di samping sini. Selanjutnya, array. Array adalah struktur data yang statis yang menyimpan sejumlah elemen dengan tipe data yang sama dan ukuran yang tetap. Untuk ciri-cirinya, yang pertama ialah ukuran yang tetap. Ukuran array ditentukan saat deklarasi dan tidak dapat berubah. Yang kedua, tipe data yang sama. Semua elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama. Yang ketiga, akses elemen. Elemen diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Yang keempat, efisiensi memori. Karena ukurannya tetap dan tipe data yang homogen, array lebih efisien dalam penggunaan memori dibandingkan dengan list. Untuk contohnya ada di samping. Untuk selanjutnya ada perbandingan list dan array. Untuk yang pertama, list cocok untuk situasi di mana ukuran data tidak diketahui sebelumnya atau data dengan tipe yang berbeda-beda perlu disimpan bersama. Sedangkan array cocok untuk situasi di mana data yang disimpan memiliki tipe yang sama dan ukuran data diketahui serta tetap sepanjang program berjalan.
Di sini saya akan melanjutkan materi struktur data, double list, dan array. Double list atau double linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari serangkaian node, di mana setiap node berisi data atau dua referensi atau pointer ke node berikutnya dan sebelumnya dalam urutan. Ciri-cirinya yaitu setiap node dalam double list memiliki tiga komponen, yaitu data, pointer ke node berikutnya atau next, dan pointer ke sebelumnya atau prev. Akses dinamis. Tidak seperti array, elemen dalam double linked list tidak disimpan dalam lokasi memori yang bersebelahan sehingga ukuran list dapat bertambah atau berkurang secara dinamis. Traversal dua arah. Karena node memiliki referensi ke node berikutnya dan sebelumnya, traversal dapat dilakukan dari awal ke akhir forward atau dari akhir ke awal backward. Selanjutnya yaitu keuntungannya traversal dua arah. Memudahkan traversal dari dua arah. Selanjutnya ada insert dan delete. Operasi penambahan dan penghapusan elemen lebih efisien karena tidak perlu menggeser elemen lainnya seperti dalam array. Kerugiannya yaitu membutuhkan memori tambahan untuk menyimpan dua pointer di setiap node dan lebih kompleks untuk diimplementasikan dan dikelola dibandingkan dengan singly linked list. Ini adalah contoh dalam Python struktur data, double list, dan array. Bisa dilihat dan dibaca sendiri. Baik, materi selanjutnya array, yang dimana definisi array adalah struktur data yang terdiri dari sejumlah elemen yang berurutan dengan tipe data yang sama. Ukuran array tetap dan ditentukan saat deklarasi. Nah, ciri-cirinya ukuran tetap, ukuran array ditentukan saat deklarasi dan tidak dapat diubah. Selanjutnya itu ada tipe data homogen, yang dimana semua elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama. Terus ada akses elemen, yang dimana elemen ini diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Nah, keuntungan dan kerugian dari array. Yang pertama itu ada keuntungannya, itu ada akses cepat, yang dimana memiliki waktu akses yang konstan 0 dalam kurung 1 untuk elemen dengan menggunakan indeks. Selanjutnya ada penggunaan memori. Lebih efisien dalam penggunaan memori jika ukuran data diketahui dan ditetap. Selanjutnya ada kerugian, yang dimana itu ada ukuran tetap. Ukuran yang tetap membuat array kurang fleksibel dalam hal penambahan atau penghapusan elemen. Selanjutnya ada operasi penambahan dan penghapusan, yang dimana operasi penambahan dan penghapusan elemen membutuhkan penggeseran elemen lain yang dapat menjadi tidak efisien. Selanjutnya, berikut adalah contoh dari array dalam C++. Yang pertama akan mengeluarkan output 2, yang kedua akan mengeluarkan output 10, dan yang ketiga akan mengeluarkan output 1, 10, 3, 4, 5. Kemudian, ini adalah perbandingan double list dengan array. Dilihat dari aspeknya, double list ukurannya dinamis, sedangkan array statis. Untuk double list tipe datanya bisa berbeda dalam beberapa bahasa, sedangkan array sama. Double list akses elemen melalui traversal node, sedangkan array menggunakan indeks. Pada double list, operasi penambahan dan penghapusan efisien, tidak perlu penggeseran elemen, sedangkan array tidak efisien, perlu penggeseran elemen. Yang kelima, double list dengan aspek traversal. Double list dua arah forward dan backward, sedangkan array satu arah forward. Yang keenam, aspek penggunaan memori pada double list lebih besar, 2 pointer per node, sedangkan array lebih efisien continue. Selanjutnya, kesimpulannya adalah double list atau double linked list berguna untuk situasi di mana penambahan dan penghapusan elemen sering terjadi dan traversal dua arah diperlukan. Sedangkan array cocok untuk situasi di mana ukuran data
diketahui dan tetap, serta akses cepat ke elemen individu diperlukan.